suatu alat penukar kalor, dia mempunyai aliran alirannya Gabang. itu adalah counterflow. Di sini Kiu. Di sini banyak ya alirannya adalah grinder. counterflow. Kemudian konsentrik ya, artinya satu jenis Terus pipa ya. blower sama Terus ada dua aliran yang ada satu bagian dalam satu ini pipa. Nah, satu bagian luaran itu nanti ini digunakan untuk oh sebelum masuk silo mendinginkan oli ya, mendinginkan oli untuk industri. Jadi untuk engine turbin yang dipakai di dalam ini industri. Nah, laju aliran dari air pendinginnya itu, jadi laju dari air pendinginnya itu dia melalui inner ya, eh, bagian dalam. Bagian dalamnya ini mempunyai diameter 25 mm. Itu laju aliran masanya 0,2 kg per detik. Nah, sementara laju aliran olinya yang melewati ini sisi luarnya itu diameternya adalah 45 mm dengan laju alirannya 0,1 kg per detik. Nah, kemudian temperatur dari air dan oli di sini ya, temperatur dari air dan oli memasuki alat penukar kalor itu nilainya adalah 100 dan 30. Jadi temperatur oli masuk 100, kemudian temperatur air masuk 30 derajat Celcius. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang dari tube-nya itu yang diperlukan dari panjang dari tube si alat penukar kalor itu berapa yang diperlukan jika diinginkan bahwa temperatur dari olinya saat keluar gitu ya itu yang dikehendaki 60 derajat Celcius. Nah, jadi kalau ada soal di sini memang kita harus pelan-pelan ya memahami, apalagi kalau bahasa Inggris ya. Jadi kita harus pelan-pelan memahami apa maksud dari soal ini. Nah, nanti kita lihat solusinya seperti apa. Kalau ada soal yang seperti ini, maka kita sebaiknya membuat semacam skema, ya. Jadi kita lihat di sini diketahui laju perpindahan panasnya, perpindahan masanya itu ya. Di sini temperaturnya masuknya juga diketahui, terus alat penukar kalornya juga tadi juga diketahui kan. Counterflow ya, alirannya itu berlawanan. Jadi jenisnya juga konsentrik. Ya, di skema ini ditunjukkan di sini. Di sebelah kiri. Nah, ini bagian dalamnya itu adalah airnya. Di sini nih. Ini airnya. Airnya itu melewati sini. Jadi airnya itu lewat ini terus di bagian luarnya. Ya, di bagian luarnya ini adalah olinya. Nah, karena jenisnya berlawanan ya, air dan oli ya, jenisnya berlawanan, skema dari aliran yang ditunjukkan ini yang di sebelah kanan ya. Jadi ini olinya tuh ya, olinya masuk dari sisi yang ini ke kanan, dari sini ke sini, temperaturnya turun ya dari 100 ke 60. Terus airnya masuk dari sisi ini setelah naik dari sini ya, dari ini ke sini, dia terus ini lagi masuk dari sisi kanan ke kiri, dia temperaturnya naik.
Real. Wah, aku udah nyari malah, aku udah di screenshot Nah, sama terus aku. asumsi yang digunakan di Yang lain aja aku kan sini juga nyari kan itu karena suara. kita Kan harus abaikan baik. ya Itu nggak ada. laju perpindahan panas. Transkrip kamu udah. Bisa udah bayar. Di sini di Kita bawah mau itu, nyoba yang di gratis yang cuma bawah dari ada awal tulisan kok. assumption ya. Awal apaan? Jadi kita abaikan laju perpindahan panasnya dari alat penukar kalor ke lingkungan. Ini. Langsung mulai. Ya pada ketinggalan loh. Jadi terjemahan dari asumsi yang pertama ini adalah kita akan mengabaikan laju perpindahan panas dari alat penukar kalon ke lingkungan. Ya. Terus kita juga abaikan yang statement kedua itu eh, perubahan energi kinetik maupun energi potensial. Ya. Terus sifatnya juga kita asumsikan di sini konstan. Ya, kemudian tidak ada faktor. Kemudian tahanan termalnya di sini di dalam dinding pipa ini memisahkan antara oli dan air. Ini juga bisa kita abaikan ya karena kecil ya. Kalau misalnya dindingnya itu dari bahan konduktor, nanti tahanannya itu jauh lebih kecil lagi gitu dibanding dengan tahanan karena konveksi ya di sisi oli ataupun air. Nah, kemudian nanti kita asumsikan di sini bahwa punya nilai ini di sini. Ini ada nilai independen terhadap X. Coba kita lihat ininya ya satu-satu. Jadi langkahnya di sini pertama kita tentukan dulu sifat-sifat dari fluidanya. Jadi pertama untuk oli misalnya nanti di soal biasanya akan diketahui ya asumsi temperatur di sini rata-ratanya adalah 80 derajat Celcius oli ya itu dari tabel A5. Nanti biasanya akan kita ketahui di dalam sebuah tabel ya. Ini nanti kita akan dapatkan nilai CP dan nilai dari mu-nya. Nilai dari konduktivitas termal juga. Kemudian air itu bisa kita asumsikan juga di sini suhunya itu adalah 35 derajat Celcius. Terus ini asumsi ya karena kan masuknya air kan 30. Nah, misalnya temperatur keluarnya mungkin sekitar ya 40 gitulah ya. Jadi kita asumsikan 35. Kalau pengen nanti hasilnya akurat, nah setelah ini kita akan temperaturnya masing-masing ya. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian di sini dari tabel 6 juga akan diperoleh data ya. Jadi sifat-sifat dari air, CP-nya, mu-nya, terus K-nya ini ada di sini. Nah, berikutnya adalah ditanyakan kan tadi apa pertanyaannya tadi berapa panjang dari alat penukar kalor yang diperlukan. Nah, stepnya sama ya. Kita hitung dulu temperatur keluar dari airnya yang tadi. Ini di sini. Ini kok nggak bisa dihapus ya. Jadi ini kita hitung dulu temperaturnya dari masing-masing fluida. Jadi yang misalnya yang belum kita dapatkan ada temperatur keluar dari air. Nah, setelah keempat temperaturnya nanti diketahui, kita hitung nanti adalah LMTD-nya. Terus berikutnya nanti kita hitung U-nya. Ya, nanti kita tertinggal itu ada nilai A-nya. Nah, A di situ di dalam A itu ada komponen panjang ya nanti kita akan lihat ya jadi dari balance energi ini kita dapatkan Q-nya itu kita hitung dulu ya nanti ya ini ada di sini ada Q nanti kita hitung dulu berapa ini semuanya kan sudah diketahui di atas ini. Nah jadi ketemunya di sini Q-nya 8,524 watt ya dari panas yang dikirim dari oli tadi. Nah, ini akan diterima oleh air. Nanti bisa kita gunakan untuk data ini bisa kita gunakan untuk menentukan temperatur keluar dari air ya. Nah, nanti ketemulah nilai ini.
Ini adalah temperatur keluar dari air 40,2 derajat Celcius. Nah, ini kita nggak terlalu jauh ini ya dengan tebakan kita tadi. Tadi temperatur rata-rata itu dari 35 derajat Celcius, rata-rata kurang lebih ya 30 lebih lah ya gitu ya. Jadi 40,2 ini diperlukan untuk menentukan sifat-sifat dari airnya. Nanti ini eh, saya ambilkan contoh soal yang memang agak sulit, tapi nanti pas ujian mungkin nggak terlalu sesulit ini ya. Biasanya kalau kita sudah tahu yang sulit, nanti yang mudah-mudah bisa lebih paham ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini kan rumusan perpindahan panas menggunakan delta ini ya, yang ini delta TLM atau LMTD. Nah, delta TLM atau LMTD-nya itu kita nanti bisa gunakan di persamaan ini 11 titik 15 dan 11,17. Nah, ini adalah LMTD dengan memasukkan nilai-nilai yang tadi ya, temperatur tadi. Nah, itu di sini ketemu LMTD-nya itu temperatur LMTD 43,2 derajat Celcius. Nah, kemudian kita tentukan nilai U-nya. Nah, U di sini tadi dari asumsi kita bisa mengabaikan tahanan termalnya. Ya. Jadi konduksi di dalam dinding yang memisahkan si oli dan air ya, sehingga tersisa ini hanya tahanan termal karena konveksi ya di sisi yang panas, kemudian yang ini di sisi yang dingin. Ini kan cold. Kita hitung nanti HI-nya dan H0-nya. Nah, ini. Jadi di sini hitung dulu ya tadi H di sisi air. Nah, airnya itu melewati pipa tadi di bagian dalam. Jadi ini kita termasuk internal flow. Sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada bilangan Reynolds-nya ya. Jadi bilangan Reynolds-nya itu mengikuti persamaan yang ada di sini. Ini M dot C-nya, M dot C ini tadi ada ya. Terus diameter bagian dalamnya juga ada. Mu-nya sudah kita dapatkan dari yang dia tabel kan yang tadi itu. naik itu dulu Tabel kan terus berapa? ke blower A6. kan itu tapi dia nggak ngomong di Nah, situ tuh sehingga kita ngapain. dapatkan nilai bilangan Reynolds-nya ini. Jadi kita hitung dulu bilangan Reynolds-nya. Nah, karena nilainya Iya, ini nah kalau itu di tuh dalam kan dipisahin apa di contoh soal ini dia yang termasuk ecek-ecek. aliran turbulen ya di bab sebelumnya ya. Jadi Iya, ada kemudian ecek-eceknya. ada juga Iya, iya, yang pembahasan terkait dengan bilangan Nusselt yang iya, sebelumnya itu tuh ya untuk aliran internal itu fungsi ya dari itu bilangan tuh Reynolds dan masih bilangan ada yang Prandtl kopong, ya ada masih yang ingat ya. kopong, ada yang setengah Nah, kopong, bilangan ada yang Reynolds ini kita sudah masih isi dapatkan. kan. Terus kan Bilangan udah Prandtl-nya tuh nanti blower. dari Nah, di tabel blower kita tuh ya masukkan. itu kan. Ini Terus udah ketemu tuh turun, nilai terus masuk ke NU-nya, tungku new-nya pemanasnya itu. Terus habis itu 90. ke silo. Ke Sehingga dari silo. K dan diameter yang tadi di awal sudah kita ketahui di sini, Yang itu kadar kita akan air. dapatkan bahwa koefisien konveksi dari sisi air itu ada 2250. Tapi kan itu juga lama. Oke, nanti ini Itu kita tuh lihat caranya dulu ya. Kalau lebih jelasnya lagi nanti saya share silo tuh PDF-nya yang udah ini jadi bisa selesai tuh Anda nggak lebih sih? memahami pelan-pelan aja. Nanti kalau ada yang masih belum paham bisa ditanyakan. Ini saya jelaskan dulu. Nah, kemudian kita hitung untuk H di sisi olinya ya. Tadi kan olinya itu kan mempunyai luas permukaan yang bentuknya itu yang di bagian luarnya ya. Nah, ini kita pakai bersamaan kalau di sini adalah pakai bersamaan 8,71 untuk menghitung bilangan Reynolds-nya dulu. Nggak di sana. Jadi ini Yang ini rumusannya kan yang tinggal depan masukkan kita yang row-nya tadi ada kan, terus DO, DI, diameter itu ya, diameter di sisi luar, terus diameter yang di sisi dalam. Dan di situnya Semua tadi kita masukkan, nah ini nanti ketemu bilangan Reynolds-nya 100 derajat langsung jadi abu lagi. 56. Kan diputer Nah, bilangan makanya. Reynolds nilai ini Dari situ di silo. di bawah batas bilangan Kita coba Reynolds cek ya, silo pengaring. Dia turbulen silo sekitar pengaring di mana? Gue kira di situ 2003 diputer kan dia apa muter. 2300 kalau di sini untuk aliran Gambar dong, gambar. internal di dalam pipa.
Sehingga ini adalah lamiran apa Kenapa? alirannya itu laminer. Nah, ada aliran laminer, terus kita bisa dapatkan nilai nu-nya, nu-nya. Ternyata Ini dari sekali bisa tabel bikin banyak. 8.2. Ini nilainya adalah 5,63. Nah, kemudian yang terakhir ini setelah ketemu nu yang tadi, yang ini kita Bulog bisa aja yang hitung belah koefisien tak. konveksinya. Ya, kita dapat ini rumus koefisien konveksinya, kita dapatkan nilainya 38,8 watt per Padahal meter bisa persegi dicoret-coret kalau Kelvin. gede. Dibilang Nah, cesar. A-nya itu kan tadi dia luas penampang ya. Lihat apa luas permukaan di mana perpindahan panas itu terjadi. Jadi Jujur, luas dur. dari A-nya itu ya, misalnya ini. Ya, luas dari ini misalnya selubungnya seperti ini ya. Itu diameternya, Tuh nih, pengalingan jadi ini pengalingan pipanya telinga ya. berarti pada Jadi dialog luas yang digunakan selubungnya oleh itu Bito luas Tiger. Jarak pandang berarti dari kan sumber diameter pemanas di dari aliran lingkaran kilogram itu kilo untuk mengalikan gabah. berarti pi Proses ini memastikan bahwa gabah terpapar ya udara panas secara d merata. Oh, L harusnya L ngomongin itu L-nya itu kan burn. panjang. Panjangnya itu ya di sini. Ini Apa sih L. yang itu pas kita awal-awal Nah, D-nya itu pas pritas kita kan ada burn itu loh. DI. Iya. D di Harusnya masukin dalam itu tuh. sehingga Q itu kan sama dengan Kan masukin teori kita. tadi Q itu kan sama dengan apa UA ya, UA dikali delta T. Nah, delta TM-nya ini tadi sudah dihitung. Ini udah dihitung, ini juga udah dihitung. Itu Nah, sih berarti Q-nya kamu juga sudah sekali dihitung konfirmasi mau daftar kamu. sehingga kita dapatkan nilai A-nya nanti. Ya, nilai A-nya adalah pi kali D kali L. Ya, sehingga kita bisa hitung nanti ini nilai dari rumusan ini, maka diperolehlah nilai L-nya 65,9. Gimana? Makin pusing? Coba masih ada yang menyimak nggak ini? Direspon dong. Iya, Bu. Pusing, Bu. Apa? Pusing ya? Ya memang pindah panas itu susah ya. Saya bilang memang susah. Jadi kalau Susah tapi belajarnya eh, sepotong-potong memang agak susah ya. Kalau mau dia kalau nggak nanti susah saya share bisa. bukunya. Bukunya itu bahasa Inggris. Jadi eh, ini buku kitab pindah panas. Dari dulu saya kuliah sampai sekarang kita masih pakai em, buku itu. Kalau dulu pertemuan 14 pertemuan itu masih bisa apa ya? Kalau ini kan kita padatkan ya sekarang. Yang tadinya 14 pertemuan jadi 7 pertemuan khusus untuk pembahasan pindah panas. Jadi memang harus apa ya? Lebih dipadatkan gitu. Ya kalau mau latihan soal lebih banyak lagi nanti saya kirimkan bukunya bahasa Inggris. Ini saya hanya menyampaikan hal-hal yang kemarin titipan Itu dari tim ke kampus. teaching ya, karena ada termodinamika dan pindah panas. Jadi kemarin Pak Furkon sudah bagian termodinamika, untuk di bagian pindah panas itu bagian saya. Dari 14 pertemuan yang harusnya membahas terkait dengan konduksi, konveksi, dan radiasi itu dipadatkan jadi 7 pertemuan saja gitu. Tapi untuk membahas tiga subbab ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jadi memang ya akhirnya ruang Dibilang pertemuan nggak ngomong kuliah apa. memang terbatas. Diharapkan nanti Anda bisa lebih mengeksplor gitu ya. Ya paling tidak tahu prinsip-prinsip dasar untuk perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian penggunaannya apa sih nanti di dalam aplikasinya? Mungkin kalau sekarang hanya teori persamaan,
contoh soal. Ya, kalau dalam aplikasinya nanti akan lebih rumit lagi kalau Anda kerja misalnya ya di bagian industri yang ketemu dengan perpindahan panas. Nah, itu akan ya butuh butuh ini lagi ya analisis lebih mendalam gitu ya. Apalagi nanti kalau dalam ada yang mau penelitian terkait dengan aplikasi ini, nanti akan lebih banyak belajar lagi mengkaji di situ ya. Biasanya kita akan lebih paham kalau kita mau lebih dalam lagi masuk di dalamnya gitu. Nah, ini mungkin masih bagian luarnya saja ya umumnya. eh itu ya, saya harap bisa dipahami ya. Ini mau nggak apa namanya bukunya saya share atau nggak usah? Nanti kalau di share Mau nanti Bu, pusing ya. mau Bu, Ya mau mau, Bu. tapi jangan buat ini ya, jangan buat ganjel dulu. Maksudnya nanti ya, silakan nanti dibaca lagi ya. Bukunya bagus banget. Ya, dulu zaman kalau saya kuliah nggak ada soft filenya ya. Pakainya yang hard file. Nah, ini sudah ada soft filenya nanti saya share. Untuk ujian nanti sampai materi terakhir besok ya, terakhir besok mungkin terkait dengan radiasi. Jadi untuk yang konduksi konveksi sudah sampai di sini. Em, untuk pelatihan soal yang kemarin silahkan dikerjakan. Itu nanti akan menambah nilai ya. Untuk soal ujian mungkin saya nggak banyak Tapi untuk bersih soal dari uraian kotoran-kotoran yang lain. Tapi dia tuh ya. gabah, tapi gabah Eh, udah betul gabah materinya ya di dari yang situ tuh. sudah disampaikan. Gabah Mungkin ada padi pilihan ini ganda, udah tanpa ya kotoran. ada beberapa. Masih dalam bentuk gabah apa? Ya Gabah silahkan iya dipersiapkan benar. saja semuanya dari materi Iya yang gitu. sudah saya Bapaknya jelasin sampaikan, gitu kok. baik yang Kotoran tercantum di yang slide dimaksud tuh ya ataupun kayak yang yang itu saya jelaskan ya pada saat itu kuliah loh. gitu. Apa panjang-panjangnya? Oke, mungkin itu saja untuk kuliah Iya kita pada batang-batangnya sore gitu, hari ini. ada kadang daunnya Ini gitu. terakhir saya share ini lagi ya, absen yang belum absen